Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alat-alat untuk bersuci, di mana merupakan subbab dari bab toharo. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa supaya kita belajar fikih sesuai dengan ajaran agama Islam yang benar, dan jangan lupa nonton video ini sampai tuntas. Terus like dan tekan tombol subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya. Alat untuk bersuci terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah batu, dan yang ketiga adalah debu. Air adalah benda cair, sedangkan batu adalah benda padat, dan tanah dia berbentuk pasir atau bulir-bulir. Yang lebih spesifik dibahas pada video kali ini adalah tentang air. Ada beraneka ragam macam-macam air. Yang pertama adalah air mutlak, yang kedua air mustakmal, yang ketiga air musammas, yang keempat adalah air mutanajis. Bedanya apa? Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci, serta belum berubah keadaan seperti air sumur, air sumber, air hujan, air laut, air embun, air sungai, dan air salju. Salju itu termasuk dengan air. Yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal, dari mustakmal itu dari kata amala atau istakmala. Istakmala yang artinya sudah dipakai, yaitu air suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk bersuci karena telah dipergunakan untuk bersuci sebelumnya. Contohnya, saat kamu wudhu, air bekas wudhu kamu tadain atau kamu wadahin lagi. Air bekas air wudhu tersebut adalah air mustakmal. Yang ketiga, air musammas. Apa sih air musammas? Air musammas yaitu air suci tetapi makruh digunakan untuk bersuci, seperti air yang terkena panas matahari karena dapat mengakibatkan penyakit kulit. Dan yang keempat adalah air mutanajis. Air mutanajis ini dari bahasa najasa yang artinya najis. Berarti air mutanajis adalah air yang terkena najis. Air ini tidak dapat dipergunakan untuk bersuci jika telah berubah salah satu sifatnya, baik baunya, rasanya, atau warnanya. Jadi kalau sifat atau perubahan dari bentuk sifat dari air itu 3, yaitu kalau nggak bau, rasa, atau warnanya, maka dia dikatakan air mutanajis, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sekarang kita bahas persatu. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Bahasa Islamnya atau bahasa fikihnya adalah tohir mutohir, yaitu air suci yang mensucikan, yaitu air yang tidak makruh bila digunakan, dan air itu selain suci juga dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya tadi beberapa macam, ada air keran, air sumur, air laut, dan sebagaimana. Ini ada beberapa macam air mutlak, yaitu ada 7. Yang pertama air langit. Air langit itu artinya air hujan. Terus yang kedua air laut. Air laut ini dapat digunakan untuk bersuci walaupun rasanya asin. Yang ketiga air bengawan atau danau. Yang keempat air sumur. Air sumur ini bisa kita kategorikan di sini adalah pump, atau air jet pump. 5. Air sumber, yaitu air yang berasal dari mata air, biasanya dari pegunungan atau curug. Yang keenam, air salju. Air salju itu adalah air yang berbentuk es, biasanya di
Timur Tengah atau di Eropa yang ada. Kalau di Indonesia tidak ada air salju. Yang ketujuh adalah air embun. Air embun itu pun suci, seperti saat kita pagi-pagi hari melihat air embun di daun, di kaca, itu semuanya air suci. Nah, ini beberapa contohnya air embun. Air embun yang ada di daun, air hujan saat gerimis atau hujan, air salju saat musim salju. Ini di Indonesia nggak ada ya. Terus air mata air ya, yang bisa digunakan langsung minum, misalnya air minum kemasan, itu kan berasal dari sumber mata air yang terpercaya. Terus air laut, walaupun rasanya asin tapi dia mensucikan. Air sungai dan air sumur lah. Kalau sumur ini kalau di beberapa kota mungkin tidak ditemukan, tapi bisa kita temukan di air keran, yaitu air yang mengalir. Yang kedua adalah air yang suci namun tidak mensucikan. Bahasa fikihnya adalah tohir goir mutahhir, yaitu air yang terkena panas matahari. Nah, berarti itu dijemur airnya, yaitu bahasa fikihnya musyammas. Dan air yang suci namun tidak mensucikan, yaitu air yang telah digunakan mustakmal, di mana air yang telah berubah karena sebab bara yang mencampuri air dari perkara yang suci. Contohnya gampang, air kopi. Air kopi itu kan air dicampur dengan kopi. Dua-duanya adalah benda suci, tapi karena mencampur maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang ketiga adalah air mutanajis, di mana air mutanajis adalah air yang tercampur dengan barang najis dan jumlah airnya kurang dari 2 kula. Nah, apa sih yang disebut dengan air kurang dari 2 kula atau air 2 kula? Air 2 kula adalah, menurut beberapa ulama kontemporer, yaitu ulama-ulama zaman sekarang, mencoba mengukur dengan besaran zaman sekarang. Dan ditemukan bahwa air 2 kula itu adalah sejumlah 270 liter air. Maka jika dalam suatu wadah terdapat kurang lebih 270 liter air, maka air tersebut dikatakan dengan air 2 kula. Itu dibahas dalam Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Nah, dari kesekian tersebut alat-alat istinja berarti ada yang pertama batu, yang kedua tisu, yang ketiga air mutlak, yang keempat daun kering, dan yang kelima menggunakan kulit kayu. Itu adalah beberapa alat istinja atau alat untuk membersihkan kotoran.